Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan sedikit tentang tugas besar saya, khususnya dalam mata pelajaran kecerdasan buatan. Kali ini membahas tentang proyek klasifikasi dataset, ya. Kita nantinya akan membahas yang pertama itu tentang prediksi hujan, yang kedua ada prediksi berita hoax. Untuk topik pembahasan kali ini, yang pertama adalah case sendiri adalah problem atau masalah atau deskripsi data, ya. Lanjut untuk pembahasan kedua, algoritma apa yang digunakan untuk penyelesaian masalah nanti. Yang ketiga ada proses eksperimen, di dalamnya ada pre-processing dan parameter algoritma. Yang keempat ada hasil dan analisis, yang intinya ada komparasi akurat model per dataset dan analisis. Yang kelima ada kesimpulan. Langsung saja untuk yang pertama kita masuk ke pembahasan case prediksi hujan. Di dalam case nantinya akan dimasukkan poin-poin seperti suhu, waktu, cuaca, serta kelembapan. Dalam case kali ini sudah disajikan data sebanyak 82. Ini tipe datanya berupa string, sudah diberikan. Ini ada suhu, waktu, cuaca, kelembapan, normal, siang, berawan, normal, tidak, dan seterusnya. Lanjut untuk case yang kedua, ini dari prediksi berita hoax. Di dalamnya nanti akan mengandung unsur like, komentar, provokasi, serta emosi. Itu nanti yang akan dijadikan pertimbangan. Tentunya disajikan, ini sudah ada datanya, ya. Disajikan data sebanyak 4000 buah. Nah, ini datanya ini berupa integer, jadi angka-angka. Lanjut algoritma yang akan digunakan pada proses kali ini, yakni yang pertama ada decision tree, yang kedua ada ANN, yang ketiga ada KNN. Ini secara singkat aja, decision tree adalah model prediksi menggunakan struktur pohon atau struktur berhierarki. Kalau ANN, artificial neural network atau jaringan saraf tiruan, merupakan sebuah teknik atau pendekatan pengolahan informasi yang terintegrasi oleh cara kerja sistem saraf biologis, khususnya pada sel otak manusia. Kalau KNN ini sebuah metode klasifikasi terhadap sekumpulan data berdasarkan pembelajaran dan sudah terklasifikasi sebelumnya. Lanjut ke eksperimen. Ini di dalamnya ada preprocessing. Data preprocessing adalah proses manipulasi dataset sebelum diinput ke dalam model. Nah, ini kodenya seperti ini. Jadi ada creating instance of label encoder. Nah, ini nantinya akan diisi sesuai dengan case-nya. Misal kayak tadi prediksi hujan. Nah, ini kita masukkan suhu, waktu, cuaca, kelembapan. Datanya seperti itu. Untuk jikalau case-nya berita hoax tadi yang dimasukkan yang sudah di slide sebelumnya. Lanjut ke parameter algoritmanya. KNN menentukan nilai K yang menghasilkan akurasi terbaik, sedangkan decision tree menentukan max depth atau kedalaman max tree untuk mengontrol ukuran pohon guna mencegah overfitting, misalkan maksimal depth sama dengan 3. Sedangkan untuk ANN sendiri menentukan aktivasi atau fungsi aktivasi identity logistik dan value
merupakan fungsi matematis yang digunakan untuk mendapat output neuron dari nilai inputnya. Solver atau optimizer, LVFGS, SGD, ADAM adalah teknik optimasi untuk hidden layer size-nya. Lanjut, ini kita sudah melakukan percobaan ya, dan ini hasil analisis dari algoritma decision tree. Ini dari prediksi hujan turu. Hasilnya untuk akurasi ketepatannya 0,7, sedangkan untuk algoritma ANN untuk akurasinya 0,8, sedangkan untuk algoritma KNN dia akurasinya 0,7. Jadi dari KNN sama decision tree ini sama, mungkin ya sama, cuma berbeda di ini ya, kayak precisionnya, recall, seperti itu. Nah, ini hasil dan analisis dari prediksi berita hoax. Ini untuk di algoritma decision tree nya akurasinya 0,588. Untuk ANN sendiri akurasinya 0,654, sedangkan untuk KNN akurasinya 0,463, seperti itu. Ini ada selisih ya, ini yang mungkin mendekati angka 1 ya, terlihat ANN ya. Nah, langsung saja dari hasil dan analisis ini dari kedua case tadi, yakni prediksi hujan dan prediksi berita hoax. Jadi menurut saya yang paling akurat, algoritma yang menurut saya paling akurat ini ANN. Jadi gimana, kayak kalau tadi perbedaannya ANN dengan algoritma yang lain itu hasilnya itu lebih mendekati ke angka 1, jadi condongnya lebih tinggi. Jadi ya intinya paling dekat dengan angka 1, dia mendekati seperti itu. Kesimpulannya, untuk kesimpulan dari data di atas kita dapat menyimpulkan bahwa banyak sedikitnya dataset dapat mempengaruhi akurasi perhitungan masing-masing algoritma learning. Ini untuk referensi saya ambil dari sedikit informasi dari Dosen Perbanas, yang kedua ada medium.com, serta yang ketiga juga medium.com juga. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata maupun ucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.